Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kelas 6 yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika dengan Bu Aminah. Untuk hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang garis bilangan, penjumlahan dan pengurangan. Untuk hari ini nanti kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat khususnya pada perkalian dan pembagian, kemudian operasi hitung campuran, dan mengingatkan kembali sifat-sifat operasi hitung. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Pengerjaan operasi hitung bilangan, kita pertama belajar tentang sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama, tentang sifat komutatif penjumlahan. Untuk sifat komutatif, dengan kata lain sifat pertukaran. Ini contohnya, untuk yang warna hijau, 4 ditambah warna coklat, ini 2. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Kemudian ditukar ya tempatnya, posisi yang depan jadi yang belakang jadi yang depan. 2 yang warna coklat ditambah 4 yang hijau. Kalau kemudian ditambahkan hasilnya sama jadi 6. Jadi berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Tempatnya ditukar ya, yang depan jadi belakang jadi depan, toh hasilnya juga tetap sama. Makanya sifat komutatif ini bisa berlaku untuk penjumlahan. Yang kedua, sifat komutatif berlaku untuk perkalian. Mari kita lihat contohnya. 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian kalau dibalik, 3 kali 4 sama dengan 12. Hasilnya sama-sama 12 meskipun ditukar tempatnya. Oleh karena itu, sifat komutatif juga berlaku untuk perkalian. Jadi pertanyaan, apakah sifat komutatif juga berlaku untuk pengurangan dan pembagian? Tentunya tidak ya. Misal, 5 dikurangi 3, apakah sama dengan 3 dikurangi 5? Hasilnya tidak sama, oleh karena itu tidak berlaku bagi pengurangan. Juga tidak berlaku bagi pembagian. Misal, 10 dibagi 2, apakah sama hasilnya dengan 2 dibagi 10? Tentunya juga tidak sama. Oleh karena itu, sifat komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Kita lanjut ke sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini artinya pengelompokan. Ya, jadi ini dikelompokkan hijau dengan coklat, kemudian ditambah ungu. Yang dikelompokkan hijau dengan coklat sendiri, kemudian ungu dipisah. Hasilnya 6. Kemudian yang kelompok yang kedua, itu yang dikelompokkan yang coklat dengan ungu. Yang hijau tidak. Ya. Ini kalau dihitung juga hasilnya 6. Maka berlaku rumus A ditambah B dikurung sendiri, dikelompokkan yang ini, ditambah C, hasilnya akan sama dengan A ditambah yang dikelompokkan B dengan C. Ya. Karena hasilnya sama, maka ini bisa berlaku untuk penjumlahan. Kita lihat sekarang asosiatif pada perkalian. 2 dikali 4 dikelompokkan sendiri, kemudian dikalikan 3. Hasilnya, hasilnya 24. Dan dibuat kelompok yang satunya 2 kali dalam kurung 4 kali 3, hasilnya 24. A kali B kali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Ini sifat asosiatif juga berlaku bagi perkalian. Sekarang yang ketiga, sifat distributif. Sifat distributif artinya penyebaran. Ya, kita lihat dulu, 3 dikali dalam kurung 4 tambah 2. Hasilnya 18. Nah, kemudian disebar. Yang pertama 3 kali 4 ditambah 3 kali 2. Mari kita lihat. 3 kali 4 ditambah 3 kali 2. Dan ketika dihitung hasilnya juga sama 18. Maka berlaku. Kemudian satu lagi sifat distributif pada pengurangan. Contoh 3 kali dalam kurung 4 dikurangi 1. Hasilnya 9. Nah persebarannya mana? 3 kali 4 dikurangi 3 kali 1. Kita lihat dikurung sendiri-sendiri. 3 kali 4 dikurangi 3 kali 1 hasilnya 9. Dengan hasil yang sama, maka membuktikan bahwa A dikali B kurang C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Mari kita lanjut untuk latihan soal.
Gunakan sifat operasi hitung yang tepat untuk memudahkan perhitungan. Negatif 4 kali 38 dikali 25. Nah, kita bisa melihat ya, untuk soal seperti ini, ada beberapa bilangan yang lebih mudah untuk perkaliannya. Daripada kita mengalihkan negatif 4 kali 38, alangkah lebih mudah 25-nya ditukar ke depan. Seperti ini. Jadi negatif 4 kali 25, terus kemudian dikali 38. Karena negatif 4 kali 25 itu angka spesial, angka yang mudah, ya, yaitu negatif 100. Baru kemudian kali 8, ini pun juga angka yang mudah untuk perkalian. Tinggal 1 kali 38 ditambah 02 di belakangnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya 23 kali 25 dikurung kali 8. Nah, untuk sifat asosiatif, daripada kita mengalihkan ini lebih susah ya, ternyata kita bisa mengganti kelompoknya ya. 23 sendiri, 25 kali 8 kita kelompokkan sendiri. Ini pun juga bilangan yang mudah untuk dikalikan. 23 dikali, hasilnya 200. 23 kalikan 2, 46, tambahin 02, 4600. Baik, sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ingat loh, jangan lupa peleburan tanda. Bu Aminah pernah menjelaskan bahwa untuk tanda-tanda yang berdampingan ya, ini ketika operasi hitungnya penjumlahan maupun pengurangan, ada plus dengan plus atau positif dengan positif dilebur menjadi positif. Negatif dengan negatif dilebur menjadi positif. Jadi tanda yang sama itu dilebur dengan hasil yang positif. Kemudian tandanya beda, negatif dengan positif ataupun positif negatif, maka hasil peleburan tanda menjadi negatif. Ini rumusan anak-anak bisa berlaku untuk perkalian juga dan pembagian. Mari kita lihat contoh soal. Negatif 4 kali 25. Kita pertama ya memperhatikan tandanya dulu. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Kemudian baru kita hitung bilangannya, 4 kali 25, yaitu 100. Jadi hasilnya negatif 100. Yang kedua, negatif 50 kali negatif 5. Kita cek dulu tandanya, negatif kali negatif positif. Oke, tidak usah diberi tanda. Kemudian baru 50 dikali 5, yaitu 250. Satu lagi, 7 kali dalam kurung negatif 10. Kita lihat tandanya dulu, positif kali negatif, negatif. 7 kali 10, 70. Nah, untuk perkalian dengan tanda negatif positif, bisa melihat ke rumusan peleburan tanda. Ini sama. Mari kita lihat contoh pembagian. 40 dibagi negatif 5. 40-nya positif, dibagi negatif. Hasil negatif. Lihat di sini ya, kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Baru kemudian bilangannya, 40 dibagi 5, hasilnya 8. Ya ini juga. Negatif 480 dibagi negatif 6. Negatif dibagi negatif, hasil positif. Maka kemudian kita hitung, hasilnya 80. Dan terakhir, 27 dibagi negatif 9. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Baru kemudian menghitung bilangannya. 27 dibagi 9, hasilnya 3. Nah, kemudian kita terakhir nih, operasi hitung campuran. Anak-anak perhatikan, ada 4 operasi hitung. Kali, bagi, tambah, kurang. Ya. Dan satu lagi adalah kurung. Ya, ada tanda kurung. Nah, kita lihat kalau ada tanda kurung, ini tingkatannya lebih tinggi atau paling tinggi ya. Artinya, ketika bilangan dikurung, berarti itu dia sudah tidak bisa diganggu gugat. Ya, dia harus dikerjakan sendiri. Harus dikerjakan lebih dulu. Nah, kemudian bagaimana kalau ada perkalian pembagian plus dan kurang ya. Ini istilahnya kalau Bu Aminah sampaikan kelas yang tinggi itu perkalian pembagian, kemudian kelas yang rendah penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada soal yang campuran operasi hitungnya, maka harus didahulukan yang kelasnya lebih tinggi. Ya, kelasnya lebih tinggi. Kalau kelasnya sama, misalnya perkalian pembagian kelas tinggi sama, atau penjumlahan dan pengurangan kelas rendah sama, maka yang dikerjakan yang urut dari paling kiri atau paling depan. Ya. Mari kita lihat ke contoh soal. Nih, 2400 dibagi negatif 120 kali negatif 25. Mana yang dikerjakan dulu? Sekarang kita lihat, ada berapa operasi hitung? Ada 2, 1 pembagian, 1 perkalian. Nah, operasi hitung pembagian dengan perkalian, ini kelas tinggi semua.
Karena kelas tinggi semua, maka dikerjakan urut dari kiri atau dari depan. Nih, dikerjakan dulu. Ini dengan ini dibagi, hasilnya negatif 20, baru dikalikan 25. Hasilnya 500. Satu lagi contoh, 3125 ditambah dalam kurung 154 dikurangi dalam kurung negatif 275, kurung tutup dikali dalam kurung negatif 15. Nah, lihat ada berapa operasi? Ada tambah, ada kurang, ada kali. Perhatikan ada yang dikurung. Ini yang pertama kali ya. Ini tidak bisa diganggu gugat. Artinya harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya 429. Baru kemudian ditulis semua 3.125 ditambah 429 dikali negatif 15. Nah, kita lihat ada operasi hitungnya berapa? 2 plus sama kali. Tingkatannya yang lebih kelasnya tinggi mana? Kelasnya lebih tinggi perkalian. Jadi ini dikerjakan terlebih dahulu. Hasilnya negatif 6.435. Kemudian 3.125 ditambah hasilnya tadi. Hasil negatif 3.000. Ya, sekian. Ya, sekarang terakhir menentukan suku yang belum diketahui pada operasi hitung bilangan. Ya, ini pada bagian kiri timbangan terdapat 20 apel. Pada bagian kiri timbangan terdapat 5 apel dan 1 kantong plastik hitam berisi apel. Anggap saja setiap apel mempunyai berat yang sama. Dapatkah kamu menentukan banyak apel yang di kantong hitam? Nah, misalnya apel yang di kantong plastik hitam itu kita ibaratkan hurufnya P. Maka P tambah 5 sama dengan 20. Maka cara mencari P yang hitam ini, ya yang ini ya, 20 dikurangi yang 5. Hasilnya 15. Begitu anak-anak, sekian. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang masih bingung, silahkan bisa video call Bu Aminah. Maaf, bukan video call ya, voice note. Atau diulang kembali YouTube ini. Terima kasih, Bu Guru.